Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada badrihi wa miqdarihi al-adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Wa bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Wa bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para asatidah, para kiai, para ajengan, para talibul ilim, begitu juga khususan mobil khusus guru-guru kita bersama yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan mereka. Semoga Allah sehatkan jasmani rohani mereka. Semoga Allah lancarkan rezeki mereka penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya ta'zimi sahibul bait, begitu juga para penyelenggara serta para panitia Majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang mereka kerjakan. Allah berkahi apa yang mereka keluarkan. Allah berkahi keringat mereka sehingga terbentuklah Majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, limpahan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, rahmat serta taufiknya yang Allah kumpulkan di dalam diri kita pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sana untuk bisa hadir di majlis ini, untuk bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan Allah Subhanahu wa taala memilih kita tidak lain dan tidak bukan. Kita minta kepada Allah semoga tidaklah kita dikeluarkan dari tempat ini terkecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, telah sama-sama kita baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maulid yang kita selenggarakan tidak lain dan tidak bukan untuk memeriahkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan apa? Rabiul Awal. Sekarang sudah keluar dari Rabiul Awal atau belum? Sekarang sudah. Bolehkah kita melaksanakan, menyelenggarakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal sudah keluar dari bulan Maulid Nabi? Boleh. Dijawab oleh Imam Abdurrahman di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya jangankan kita laksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Tsani, jangankan kita hanya laksanakan Maulid Nabi di malam Jumat, seandainya kita laksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, maka niscaya hukumnya wajib. Mengingat jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, perlu kita ketahui wahai hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya untuk apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia, begitu juga tidaklah aku ciptakan jin terkecuali untuk beribadah, terkecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bisakah kita beribadah kepada Allah tanpa ajaran Nabi Muhammad? Bisakah kita menyembah Allah tanpa ajaran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kita kepada Allah. Nabi yang mengajarkan kita salat 5 waktu. Nabi yang mengajarkan kita wajibnya zakat. Nabi yang mengajarkan kita wajibnya puasa di bulan Ramadan. Tanpa ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalkah kita kepada Allah? Bisakah kita menyembah Allah? Tentu tidak. Maka ketika kita sukses menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada tujuan Allah menciptakan kita, itu semua adalah andil dan jasa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya, setuju. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti manusia. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Sering kita dengar di telinga kita, enggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benar atau benar? Benar. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Akan tapi perlu kita koreksi di dalam bahasa tersebut. Bukan kita menyalahkan, tapi kita menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala di dalam Khaliq. Allah Subhanahu wa taala sempurna sebagai pencipta. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna sebagai makhluk, sempurna sebagai sesuatu yang diciptakan. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai basyarun lakal basyar. Nabi manusia akan tetapi tidak seperti kebanyakan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi tidak seperti kebanyakan manusia. Di dalam kitab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajahnya yang tampan, bagaimana sempurnanya rahangnya ketika kita bahas daripada fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahangnya yang sempurna, giginya yang rapi, putih, hidungnya yang mancung, tidak berlebihan, akan tapi tidak pesek. Nabi sallallahu alaihi wasallam mancung.
Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hitam. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu keriting tapi tidak lurus. Apa sebutannya? Ikal. Begitu juga dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh para sahabat, dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bidang. Nabi enggak buncit. Ya, Nabi enggak buncit. Walaupun kebanyakan sekarang orang-orang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buncit. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati perutnya bagaikan batu bata yang dijejer-jejer. Apa artinya? Bahasa kerennya sekarang six pack. Itu termasuk suatu niat yang harus kita niatkan ketika kita ingin berolahraga, ketika ingin fitness. Kita ittiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna, baik khalqan begitu juga wa khuluqan. Nabi di dalam jasadnya sempurna, begitu juga di dalam akhlaknya sempurna. Ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Sayyidah Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala sempurna. Begitu juga akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Maka tidak aneh ketika sahabat Hasan bin Thabit berkata di dalam syairnya, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka ya Rasulullah, yang lebih tampan darimu, yang lebih elok darimu, yang lebih indah darimu, sungguh demi Allah tidak pernah terpandang oleh kedua mataku. Tidak pernah terpandang oleh kedua mata baik jasad ataupun akhlak yang lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Seseorang yang lebih tampan darimu, lebih elok darimu, lebih sempurna darimu tidak akan pernah lagi dilahirkan oleh wanita manapun dari zaman Siti Hawa sampai hari kiamat nanti. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wanita yang mampu melahirkan seseorang anak yang lebih tampan, lebih elok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ketika beliau berkata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah terbebas daripada setiap kekurangan, terbebas daripada aib, terbebas daripada sifat celah. Kita manusia yang lain Allah ciptakan ada yang tinggi, ada yang pendek, benar? Kita diciptakan ada yang putih, ada yang tidak putih, benar? Di dalam hati kita terkadang, ya Allah, kenapa tidak diciptakan diriku menjadi orang yang tinggi, sehingga ketika ingin mengambil barang sesuatu tidak terlalu sulit harus naik ke kursi. Ketika ada orang yang terlalu tinggi di dalam hatinya, ya Allah, kenapa aku diciptakan terlalu tinggi, kepalaku sering terbentur ketika keluar dari pintu. Ada keinginan di dalam hati yang menunjukkan ketidaksempurnaan manusia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maha sempurna di dalam akhlaknya, di dalam jasadnya, di dalam perangainya. Maka tidak aneh ketika beliau berkata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah terbebas daripada aib, terbebas daripada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan ya Rasulullah engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kau inginkan, sesuai dengan request yang kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada kekurangan sedikit pun di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah Nabi kita, Nabi yang maha sempurna, Nabi yang maha mulia, Nabi yang maha dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai hadirin, sesungguhnya orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kunci untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai hadirin, sesungguhnya orang yang melaksanakan, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang mengeluarkan tenaganya li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelenggarakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak akan kecewa. Allah akan hargai usahanya, Allah akan balas usahanya dengan keberkahan hidupnya, dengan pahala yang berlipat ganda. Di dalam kitab Syaraful Anam diceritakan dahulu di Mesir ada seorang yang menyelenggarakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam besar-besaran. Dia keluarkan hartanya, dia keluarkan kemampuannya untuk menyelenggarakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia undang tetangganya, dia undang segala orang, segala macam orang yang dia kenal untuk ikut berbahagia menyelenggarakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ramai rumahnya, sehingga dengan usahanya untuk menyelenggarakan, memeriahkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sediakan makanan yang mewah, dia sediakan minuman yang menggugah selera untuk membahagiakan para hadirin, tentu dengan niatan untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan orang tersebut memiliki tetangga Yahudi. Tetangganya Yahudi, suami istri. Bertanya sang istri kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa gerangan rumah tetangga kita begitu ramainya, berkumpul orang begitu banyaknya, merasa bergembira? Apa yang mereka gembirakan? Apa yang mereka kerjakan? Mengapa mereka merasa menunjukkan di dalam wajahnya begitu sangat gembira?" Jawab suaminya, "Mereka sedang merayakan kelahiran Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam."